Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Ayu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja sih yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi? Oke, kita lihat ya adik-adik dan pahami betul-betul. Buku fiksi adalah buku yang berisi non-fakta atau tidak ada fakta dalam buku tersebut. Yang ada adalah imajinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan imajinasi? Imajinasi itu adalah khayalan atau cerita yang dibuat bukan berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, bagaimana cara untuk memudahkan adik-adik memahami buku fiksi dan non-fiksi? Caranya adalah anggap saja buku fiksi ini adalah laki-laki, sehingga laki-laki pasangannya perempuan. Non-fakta, anggap saja non ini perempuannya. Kemudian buku non-fiksi, anggap saja ini perempuan, sehingga pasangannya laki-laki, fakta. Jadi, dalam buku non-fiksi itu terdapat fakta atau kenyataan yang ada di masyarakat atau di lingkungan kalian. Jadi, hal yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian ada yang membuat buku, namanya pengarang dan penulis. Bagaimana caranya mengingat? Nah, pengarang, karangan itu kan khayalan atau imajinasi, sehingga masuk ke buku fiksi. Dan yang membuat buku fiksi disebut pengarang. Sedangkan buku non-fiksi yang membuat adalah penulis, karena menulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Begitu ya adik-adik, mohon diingat. Oke adik-adik, dalam buku fiksi dan non-fiksi itu tentu adanya ciri-ciri sama seperti manusia. Sebagai makhluk hidup tentu memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Nah, ciri-ciri buku fiksi tersebut sudah Kak Suri buat seperti ini. Ada fiktif, konotatif, relatif, cerpen, novel, dan sebagainya, serta amanat. Nah, apa sih yang dimaksud oleh kelima ciri-ciri ini? Ya, yang pertama fiktif. Yang dimaksud fiktif adalah cerita yang dibuat tidak berdasarkan fakta atau dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi. Jadi tidak benar-benar terjadi, itu hanya merupakan imajinasi dari pengarang yang ditulis dalam sebuah cerpen, novel, atau buku fiksi lainnya. Kemudian konotatif. Apa yang dimaksud dengan konotatif? Nah, adik-adik tahu majas atau makna kias? Tentu tahu ya, sudah pernah belajar majas? Sudah, oke. Konotatif itu ada kaitannya dengan majas ya. Misalkan ada yang menggunakan istilah mau pergi ke kamar kecil gitu dalam cerpen. Kamar kecil yang dimaksud apakah kamar ukuran kecil? Belum tentu ya. Bisa jadi itu yang dimaksud adalah WC atau toilet ya. Oke, selanjutnya ada relatif. Yang dimaksud relatif dalam ciri-ciri buku fiksi adalah cerita yang dibuat itu relatif, bisa jadi termasuk ke dalam sebuah fakta, bisa jadi tidak, atau fakta yang diimajinasikan. Nah, misalkan dalam sebuah cerpen atau novel, pengarang menulis berdasarkan unsur intrinsik dari pengarang tersebut, sehingga diambil kenyataannya itu adalah kisah hidup pengarang, dan pengarangnya adalah seorang laki-laki. Kemudian diimajinasikan ke dalam sebuah buku fiksi menjadi tokoh perempuan. Jadi itu tidak berdasarkan fakta sepenuhnya, sehingga dia bersifat relatif ya. Selanjutnya, contoh buku fiksi adalah cerpen dan novel. Nah, apa beda cerpen dan novel? Ya, cerpen ceritanya lebih pendek, kalau novel panjang halamannya ya. Salah satu cirinya adalah itu ya adik-adik ya. Kemudian amanat. Dalam buku fiksi ataupun non-fiksi tentu ada amanat. Amanat itu sama dengan pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Ingat itu ya. Adik-adik, selanjutnya yaitu ciri-ciri buku non-fiksi atau buku yang berisi fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi dalam buku non-fiksi itu terdapat sebuah fakta atau kenyataan. Kemudian buku non-fiksi itu dapat berbentuk sebuah laporan atau dapat juga berupa teks sejarah. Jadi sejarah itu pasti terdapat fakta, sehingga masuk ke dalam buku non-fiksi. Contohnya buku pembelajaran materi sejarah ya. Kemudian dalam buku non-fiksi itu terdapat istilah makna yang berupa denotatif. Jadi dalam buku fiksi terdapat
konotatif, sedangkan buku non-fiksi terdapat denotatif. Denotatif artinya makna yang sesuai dengan apa sih kata yang disampaikan dalam buku tersebut. Misalkan merah, yang merah maknanya, tidak ada makna lain. Oke, penjelasan. Dalam buku non-fiksi itu terdapat sebuah penjelasan atau pengertian. Jadi apa yang disampaikan dalam buku non-fiksi tersebut terdapat penjelasan berupa pengertian. Contohnya materi pembelajaran adik-adik, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Jadi tersebut merupakan contoh buku non-fiksi. Oke adik-adik, dalam pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi itu terdapat istilah indeks. Jadi informasi buku melalui indeks. Apa yang dimaksud indeks? Indeks adalah daftar kata atau informasi penting yang terdapat dalam sebuah buku. Jadi singkatnya, indeks itu merupakan istilah penting atau daftar kata yang disusun secara alfabetis dan terletak di bagian akhir buku. Jadi ketika adik-adik membaca buku, pasti tentunya ada istilah penting yang terdapat dalam buku tersebut. Di mana ditulis? Di bagian akhir buku. Nanti kalian bisa melihat di bagian akhir buku yang sudah kalian baca. Adik-adik, dalam indeks itu tentu terdapat sebuah istilah ya. Selain itu, indeks juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, Kak jelaskan. Ada namanya indeks nama tokoh atau pengarang. Nah, Marah Rusli ini merupakan salah satu nama tokoh yang bisa kalian temukan di halaman 148 dan 230. Jadi, nanti kalian membaca sebuah buku, jika ada nama tokoh dan istilahnya tersebut terdapat dalam sebuah buku, berarti kalian tinggal mencari di halaman 148 dan halaman 230 untuk hal-hal yang berkaitan dengan tokoh Marah Rusli ya. Selanjutnya, adik, untuk jenis indeks yang kedua itu ada namanya indeks istilah. Nah, di papan sudah Kak tulis ada istilah ajakan dan akronim. Mengapa ajakan ditulis terlebih dahulu baru akronim? Nah, mengingat kembali ciri indeks, yaitu ditulis secara alfabetis. Adik bisa mengingat dari A sampai Z, yang mana terlebih dahulu? Tentu J daripada K, sehingga ajakan ditulis terlebih dahulu baru akronim. Lalu bagaimana jika halamannya ini lebih besar daripada ini? Ya, tidak terpengaruh ya adik-adik ya. Misalkan ajakan terdapat di halaman 201, kemudian akronim di halaman 103. Tetap penulisannya seperti ini. Ajakan terlebih dahulu karena AJ terlebih dahulu daripada AK. Seperti itu. Ya adik, sekian video dari Kak Ayu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.